Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue hari Rabu pagi. Ya, tadi malam ini ada berita, sudah hampir tengah malam, tapi baru gue kabarkan pagi ini. Dan Sobat Football United tentu saja sudah banyak yang mengetahui atau mungkin membaca informasinya terkait dengan proses Manchester United, proses jual klub Manchester United. Oke, sebelumnya gue ngopi dulu. Bismillah. Oh wow, ini kopi gue beli di Malang ya, kopi Java Dampit. Rasanya gue baru pertama kali nyoba nih, dan ini baru baru diseduh juga. Rasanya mantap. Bismillah. Sobat Football United yang doyan ngopi bisa dicoba ya, rasanya mantap. Oke. Ya, tadi malam tanggal 22 Agustus dari The Sun. Oke, gue tahu memang hariannya adalah atau medianya adalah The Sun. Dan The Sun ini kan kategorinya sebenarnya ya mungkin media lampu semi merah mungkin ya di UK sana. Seperti pernah dikabarkan sebelumnya, gue lupa bulan lalu kalau nggak salah ya, dia juga memberikan informasi menyebutkan kalau proses penjualan Manchester United ini akan selesai di bulan November, ya kan? Tapi tadi malam ada headline lagi nih, bahkan secara eksklusif diinformasikan kalau di bulan Oktober akan selesai take over Qatar ke Manchester United 6 miliar pounds. Dengan pengumuman akan datang lebih cepat setelah mengalahkan Jim Ratcliffe. Wow, ini berita yang menurut gue sangat besar kalau maju ternyata dari bulan November sekarang menjadi di bulan Oktober. Bahkan tanggalnya sudah ditetapkan dan akan diumumkan lebih awal di sekitar bulan depan ya, disebutkan di bulan Oktober atau bahkan kalau bulan depan harusnya September ya, tapi disebutkannya di Oktober. Oke. Sheikh Jassim sekarang ini sedang menyelesaikan ya administrasi, hal-hal yang harus dilengkapi sebelum mereka akan mengakhiri 18 tahun masa dari Glazer di Manchester United. Fans Manchester United tentu saja akan gembira dengan penjualan 100% karena sebelumnya mereka cukup khawatir pengusaha Amerika artinya Glazer tetap akan berada di klub. Glazer sebelumnya ingin terus berlanjut memegang kepemilikan atau saham Manchester United, tapi diperingatkan ya oleh pihak senior Old Trafford kalau hal tersebut bisa mengakibatkan reaksi yang sangat besar dari fan base atau ya pendukung Manchester United. Ini dia headline-nya dari Sunsport. Ya, perburuan untuk Manchester United ini akan selesai di bulan Oktober. Nah, apakah ini benar atau tidak? Karena memang media yang memberitakan adalah The Sun. Tapi, itu tadi malam. Pagi ini, ada kabar yang menurut gue sedikit atau ya lebih baik lagi. Kenapa? Karena David Ornstein di Sky Sports. David Ornstein ini merupakan salah satu jurnalis di The Athletic ya. Media olahraga yang sangat terpercaya. Dia menyebutkan kalau kesimpulan dari take over Manchester United ini bisa terjadi setelah transfer window. Jadi ya setelah transfer window ditutup berarti kan bulan September, setelah itu kesimpulannya akan didapat. Nah ini menurut gue ada benang merah ya, ada kesamaan antara headline dari The Sun tadi dengan informasi dari David Ornstein. Di mana The Sun mengatakan bulan Oktober, David Ornstein mengatakan kesimpulannya akan ada setelah bursa transfer ditutup. Oktober itu kan juga setelah bursa transfer ditutup. Hanya saja
David Ornstein tidak menyebutkan secara spesifik seperti The Sun ya, mengenai kemungkinan hasilnya akan seperti apa. Apakah akan ke Seth Jassim, apakah akan ke Sir Jim Ratcliffe, ataukah tetap ke Glazer. Dia hanya menyebutkan kalau ada pertanyaan besar seperti hasilnya akan seperti apa, apakah Glazer tetap akan di Manchester United atau tidak. Nah, ini menarik menurut gua bagaimana The Sun memberikan kabar, dan sudah 2 kali ya. Sebelumnya mereka mengatakan kalau November eksklusif juga, sekarang ada dimajukan ke Oktober. Apakah gua percaya atau tidak? Begini, yang gua pegang, pendapat gua adalah Manchester United tetap akan dijual. Gua tetap berpikir Glazer, kalau seandainya mereka tetap memegang Manchester United, akan banyak kesulitan yang mereka dapatkan dari keputusan tersebut. Hutang masih besar, kewajiban membayar bunga hutang juga. Lalu bagaimana mereka harus mengeluarkan investasi yang besar untuk Old Trafford, untuk Carrington, untuk squad. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang menguntungkan. Ditambah bagaimana situasi ekonomi global. Sering gue sebutkan hal ini dan gue ulangi lagi ya. Jadi menurut gue Manchester United tetap akan dilepas. Nah, sekarang kalau kabarnya akan setelah bursa transfer, bisa jadi. Karena setelah bursa transfer mungkin ya secara ringan amatiran kan bagaimana pengeluaran dan lain-lain sudah bisa lebih ditutup, sehingga pengambil alihan ya atau transformasi kepemilikan, keuangan dan lain-lain ini bisa lebih enak. Mungkin ini secara ringan amatiran kepada pemilik selanjutnya. Nah, sekarang nih, apakah Qatar ataupun Sir Jim Ratcliffe ataupun investor minoritas lainnya, minoritas menurut gue tidak. Gue tetap berharap dan gue tetap percaya Seth Jassim yang akan memenangkan. Kenapa? Dalam tanda kutip jaminannya adalah nama Qatar di belakangnya. Ini menurut gue sesuatu yang sangat-sangat masif, sangat-sangat besar. Kalau mereka kalah atau gagal mengakuisisi Manchester United, impact-nya akan sangat luas. Yang paling besar menurut gue, salah satu yang paling besar adalah gengsi kawasan. Bagaimana gue melihat, ya mungkin Sobat Football United juga memperhatikan ya, negara-negara di Jazirah itu satu dan yang lain saling bersaing. Uni Emirat, mereka punya Manchester City dan mereka sangat berbangga ketika Manchester City bisa treble. Arab Saudi, mereka selain Newcastle, bagaimana mereka juga sekarang membangun liganya dengan mendatangkan banyak pemain bintang. Mereka juga bersiap untuk melakukan atau ya berusaha untuk ngebit ya kan Piala Dunia selanjutnya, walaupun menurut gua peluangnya nggak besar-besar banget. Di sisi lain Qatar yang sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia, mereka juga tetap nih menjaga status gengsi ya kan di kawasan. Dan kalau mereka gagal mendapatkan Manchester United, ini merupakan suatu hal yang besar dan mereka pastinya tidak ingin hal itu terjadi. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana tawaran dari Qatar ini adalah yang paling menguntungkan bagi Glazer dulu deh. Bagaimana hutangnya dilunasi, artinya Glazer tidak perlu pusing soal masalah hutangnya, tidak perlu pusing masalah bunga hutangnya, ya kan? Dimana selama ini mereka mengambil profit keuntungan di Manchester United, tapi kan hutang ini kan seperti kayak bom waktu yang tersimpan dan ini akan diselesaikan oleh Glazer. Plus mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari penjualan klub. Massive sekali atau besar sekali hal yang akan didapatkan oleh Glazer. Karena itulah menurut gua berpikir besar peluang Qatar nih akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Disebutkan juga bagaimana Qatar di artikel The Sun ya akan komit atau berkomitmen, mereka akan berinvestasi mengembangkan Old Trafford, Carrington, dan juga tetap akan mengembangkan skuad dari Manchester United. Ini hal yang sangat dibutuhkan oleh klub saat ini. Komitmen ya dari pemilik untuk prestasi dengan cara apa ya, mengejar ketertinggalan dari Manchester United, fasilitas, teknologi dan lain-lain yang berada di balik layar pengembangan sepak bola di Manchester United ini kan sering dikeluhkan, bahkan sering dikabarkan tertinggal dengan klub-klub besar lainnya di Eropa dan juga di Inggris bahkan. Penting mengganti pemilik Manchester United karena inilah sumber masalah. Di sini juga merupakan titik visi, misi, filosofi dari klub yang menurut gue selama 18 tahun terakhir ini adalah salah ya. Bukan ke arah prestasi, lebih ke arah bisnis. Erik ten Hag, manajer yang luar biasa. Saat ini dia sudah bisa
memegang hal yang lebih absolut terkait dengan kebijakan transfer, tapi apakah itu cukup? Tidak, masih jauh dari cukup menurut gue. Dia harus mendapatkan support yang masif, yang besar, yang muaranya tuh jelas gitu loh, ke arah prestasi, bukan ke yang lain. Selama belasan tahun belakangan ini, pelatih sekaliber Jose Mourinho, Louis van Gaal kesulitan ketika harus menghadapi birokrasi klub, manajemen klub yang arahnya berbeda, di mana Jose Mourinho, Louis van Gaal, termasuk juga Ole Gunnar Solskjaer, jelas mereka ingin membawa Manchester United ini ke arah prestasi, ke arah trofi, ke arah kemenangan, ke arah kejayaan. Tapi pihak lain, dalam hal ini adalah Glazer, tidak peduli dengan hal tersebut. Satu hal yang gue sesalkan sampai dengan saat ini di proses jual beli Manchester United ini adalah, dan ini sekaligus juga menggambarkan ya, bagaimana fans di mata klub. Komunikasi sangat minim sekali. Selalu kita mendapatkan update-update seperti ini nih justru dari simpang siur media lah, ya. Tidak dari sumber yang resmi dari klub. Dan menurut gue ini sangat disayangkan. Karena apa? Fans ini kan juga merupakan komponen terpenting dari klub. Tapi bagaimana klub menganggap fans dalam hal ini ya, di proses jual beli ini sangat-sangat minimal. Dan ini sangat gue sesalkan. Dan ini juga sekaligus menunjukkan di mana fans ya dilihat oleh Glazer sebagai pihak yang sangat berkepentingan di proses jual beli atau strategic opsi atau apapun yang mereka sebutkan ya. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini kan. Dan ini menurut gue sangat-sangat mengecewakan dan sangat-sangat menyedihkan sih sebenarnya. Cuman kita lihat saja bagaimana Sobat Football United, percaya atau tidak ya, optimis atau tidak ini akan terjadi. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.